Kelas menengah adalah satu pilar utama di dalam ekonomi Indonesia. Kelas menengah kita memang baru cuman sekitar 17 atau 18%. Kita juga tahu bahwa Indonesia adalah satu negara kepulauan yang sangat besar. Ada bagian-bagian yang sebetulnya susah untuk dijangkau. Namun demikian, digitalisasi itu sudah menjadi satu terobosan yang luar biasa. Selamat malam sahabat malam, kembali lagi bersama saya Teti Hutagalung di Radio Suara Indonesia Melbourne 94.1 FM TWBC. Dan yang lebih spesial, kita juga kedatangan narasumber luar biasa yang siap membedah realita finansial keluarga Indonesia, Ibu Christine Setiabudi. Ya, selamat malam. Bersama moderator kita, Marmita. Selamat malam Kak Teti. Sebelum kita ngomong-ngomong, mungkin kita pengen tahu siapa sih sebenarnya FMIA itu? FMIA itu didirikan pada bulan Juni tahun 2017 oleh sekelompok warga dan pemerhati komunitas Indonesia di Melbourne. Forum ini resmi terdaftar di bawah naungan Konjen ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne. FMIA itu hadir sebagai ruang diskusi dan dialog lintas etnis, agama dan budaya dengan tujuan memperkuat persatuan kebangsaan serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, forum ini juga menjalin kerjasama dengan komunitas sosial komunitas multicultural di Australia serta konsulat RI untuk melindungi kedaulatan, kesatuan dan keberagaman Indonesia. Sejak FMIA berdiri, kita tuh sudah berapa kali ya kita mengadakan diskusi mengenai ekonomi, kebangsaan, hak asasi manusia, juga tata kelola pemerintah yang bersih di Indonesia. Saya juga mau memutarkan lagu nih ya, karena FMIA ada menciptakan satu lagu ya. Betul. Ya, ya. Apa ya judulnya? Kesemestaan. Nah itu boleh nggak diceritakan bagaimana ceritanya itu lagu itu terbentuk? Ada yang bisa menceritakan? Ya, waktu itu kita dapat informasi tentang lomba cipta lagu, ya, Cinta Indonesia, gitu. Terus Mario salah satu yang menciptakan musiknya, gitu. Terus liriknya kita ciptakan rame-rame. Bagus juga ya. Berarti ini salah satu produknya FMIA dong ya. Teman-teman, bagaimana kalau kita dengarkan lagu ini sebelum kita masuk ke segmen yang utama ya, lagu Kemestaan yang diciptakan oleh Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Bertiup bayu menerpa wajahku, dengar kicauan burung di tengah hamparan sawah yang menguning, kemecik alir menggetar sukma, kagum pesona bumi pertiwi, begitu indah, ku lupa tantangan padamu negeriku, ku berbakti. Kenapa penting banget punya kesadaran finansial di zaman sekarang? Jadi dengarkan ya. Saya serahkan ke moderator kita Mbak Mita. Oke, silakan. Terima kasih Kak Teti. Selamat malam juga kepada para pendengar radio 3WBC 94.1 FM, program Suara Indonesia Melbourne, Voice of Indonesia di Melbourne. Oke, saya akan memperkenalkan Ibu Christine yang sudah bersedia datang dan bergabung. Terima kasih. Sedikit latar belakang Ibu Christine Setiabudi memiliki pengalaman profesional yang luas dengan dedikasi lebih dari 30 tahun, di antaranya telekomunikasi, perbankan, dan khususnya asuransi. Ibu Christine mengawali karirnya di Lipo Group dan menjabat berbagai posisi senior eksekutif di Lipo Life, Lipo Telekom, dan Lipo Bank. Kemudian Ibu Christine bergabung dengan Signa Indonesia sebagai Presiden Direktur dan CEO. Pada tahun 2014, beliau bergabung dengan BCA Group untuk membangun dan memimpin PT Asuransi Jiwa BCA,
sebagai Presiden Direktur dan CEO. Ibu Christine didaulat menjadi Senior Eksekutif Vice President untuk Bank BCA dan membangun dan mengembangkan BCA Wealth Management Business. Pada tahun 2022 bergabung sebagai Presiden Direktur dan CEO dari PT Asuransi Jiwa BCA, BCA Life. Ibu Christine Setiabudi kemudian memutuskan mengejar aspirasi beliau dalam pengembangan manusia dan pemimpin melalui coaching dan mentorship. Ibu Christine Setiabudi secara aktif terlibat dan berkomitmen dalam bidang finansial dan aktivitas profesional sebagai anggota Dewan dan Komisaris dari AAJ, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan menjadi keynote speaker di berbagai seminar dan forum finansial. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan bergabung dengan FMA malam ini. Selamat malam juga untuk para pendengar semuanya dan juga kepada rekan-rekan FMIA. Apa sih Bu pentingnya asuransi bagi keluarga Indonesia? Iya. Jadi kalau kita bilang perencanaan keuangan sebetulnya ada 3 pilar. Jadi kita bilang wealth management atau merencanakan keuangan atau kekayaan itu pilar pertama adalah kita sebut wealth accumulation. Bagaimana kita membangun keuangan kita. Kemudian yang kedua adalah wealth protection. Bagaimana kita memprotek, dan yang ketiga adalah wealth transfer. Nah, pada waktu kita membangun keuangan kita mulai dengan bekerja. Menabung itu pasti dengan segala macam investment sesuai dengan selera kita lah. Artinya kita mau yang agresif, kita yang mau moderat, kita mau yang sangat-sangat basic. Tapi pada prinsipnya adalah bekerja, menabung untuk merencanakan masa depan. Namun kemudian apa yang kita sudah bangun dari keuangan kita harusnya diprotek. Nah, di situ adalah peran daripada asuransi. Apalagi tadi kita bicara soal kelas menengah. Kelas menengah adalah satu pilar utama di dalam ekonomi Indonesia. Di saat ini sebetulnya kelas menengah kita memang baru cuman sekitar 17 atau 18%. Namun justru karena kelas menengah kita itu masih rentan, diperlukan sekali satu perencanaan keuangan yang sangat-sangat konsisten dan disiplin. Nah, peran asuransi itu di tengah itu yang tadi saya katakan. Kenapa penting sekali. Dan apakah betul kalau asuransi itu dikhususkan atau lebih banyak digunakan di kalangan menengah atas, Bu? Harusnya enggak ya. Asuransi itu harusnya untuk semua segmen. Pada saat kita berada di segmen bawah, apapun yang kita hasilkan itu harta kita. Nah, kita membeli asuransi yang sesuai. Pada saat harta kita itu banyak, tentu premi asuransinya juga untuk menopang harga yang banyak. Ini jadi preminya tinggi. Nah, asuransi sendiri itu ada beberapa jenis asuransi. Pertama adalah asuransi jiwa. Kalau kita memiliki loan atau kredit, apakah itu rumah atau itu kendaraan, harusnya diprotek dengan asuransi jiwa kredit. Kalau sesuatu terjadi pada kita, sisa kredit ini nggak usah dibayar lagi. Keluarga yang kita cintai sudah nggak beruber lagi kan dengan untuk membayar hutang. Nah, itu salah satu bukti cinta kasih kita kepada mereka. Demikian juga kalau kita memiliki asuransi kendaraan dan lain-lain, itu jiwa. Kemudian ada asuransi kecelakaan kalau terjadi sesuatu dengan kita. Dan yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Pada saat kita sudah membangun kekayaan kita, namun karena kemudian kita sampai harus masuk rumah sakit dan biaya yang luar biasa, akhirnya kita tidak terproteksi. Sehingga pada akhirnya tidak ada kekayaan yang kita transfer ke anak kita atau orang-orang yang kita cintai. Jadi kurang lebih itu adalah tujuan daripada asuransi. Jadi kita membeli asuransi
bukan untuk dipakai. Mudah-mudahan kita tidak pernah memakainya. Namun itu sebagai ban serep lah. Sejauh mana Bu pemahaman masyarakat tentang fungsi asuransi? Sebetulnya sudah sangat berkembang. Jadi ada saya sebutkan satu national movement yang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang membawahi perbankan, asuransi, multi finance dan lain-lain, yaitu disebut literasi keuangan. Literasi keuangan ini mengharuskan semua pemain-pemain di industri untuk setiap tahun melaporkan berapa sering mereka melakukan literasi keuangan ke komunitas, ke kampus-kampus. Itu menjadi bagian daripada social responsibility kita. Dan itu udah di measure dan harus masuk di dalam financial report kita ke OJK. Dan itu sudah menjadi satu hal goodwill daripada regulator yang luar biasa. Saat ini penetrasi literasi keuangan di masyarakat kita tuh udah 70%. Wah, 2022 itu masih 40%. wow. Jadi it moves very well, ya kan? Ya, apa untuk tips-tips keluarga di Indonesia Bu untuk literasi keuangan, karena kan untuk kalangan menengah dan ke bawah itu kan literasi keuangan mungkin belum setinggi yang presentasi tersebut ya Bu gitu. Memang kalau dibilang sudah 70%, pasti ada 30% yang belum kesampaian. Kita juga tahu bahwa Indonesia adalah satu negara kepulauan yang sangat besar. Ada bagian-bagian yang sebetulnya susah untuk dijangkau. Namun demikian, digitalisasi itu sudah menjadi satu terobosan yang luar biasa. Nah, salah satu yang kami lakukan melalui Asosiasi Asuransi di Indonesia, kita melakukan program-program literasi nggak harus face to face, tapi kita juga melakukan secara daring atau virtual. Dan distribusi daripada produk-produk asuransi itu pun juga sudah tidak lagi harus face to face. Kita ada beberapa saluran distribusi yang bisa melakukan penjualan lewat mobile application. Jadi online insurance purchase itu sudah sangat-sangat gampang. Kedua, ada juga yang lewat telepon. Ya kan? Lewat telepon. Dan memang kita juga tahu bahwa saluran distribusi itu juga beragam sesuai dengan sophisticated produknya. Kalau you beli produk dengan premi yang puluhan juta, tentunya sebaiknya face to face. Pada saat you di kelas menengah atau kelas menengah ke bawah, you bisa beli asuransi dengan premi 1 tahun 300.000, cuman 25.000 per bulan. Ada opsi itu ya? Ada opsi-opsi itu, dan itu sudah ada gitu. Bisa sedikit nggak? Tadi kan bilang asuransinya itu asuransi jiwa ya, asuransi kecelakaan dan kesehatan. Pendidikan tadi belum bisa. Nah, sebetulnya pendidikan, asuransi pendidikan itu dibungkus di dalam asuransi jiwa itu. Jadi sebetulnya asuransi itu 3 ini aja, life, accident, and health. Nah, kadang-kadang ada asuransi pendidikan, basicnya itu asuransi jiwa. Jadi itu digabung. Jadi di package pada saat orang tua itu amit-amit meninggal, sisa biaya pendidikan anak ini akan ditanggung. Oleh itu asuransi. Dibungkus sebagai. Ada juga asuransi untuk pensiun, membayar pada waktu kita bekerja, ya kan? Tapi pada saat nanti kita sudah tidak bekerja, kita bisa mendapatkan benefit-nya. Interesting juga ya. Ya, jadi sebetulnya secara keseluruhan di Indonesia, produk-produk keuangan, apakah itu perbankan, apakah itu asuransi, apakah itu pembiayaan,
sudah sangat beragam untuk semua segmen. Cukup luas ya. Menarik sekali nih, asuransi jiwa, rupanya itu dibungkus sama ini ya, pendidikan ya, terus ada kesehatan itu penting sekali karena mahal sekali soalnya di Indonesia itu ya, apalagi keluarga menengah itu ya. Sangat membutuhkan sekali, walaupun ada BP itu enggak, itu nanti saya tanya tak mengcover semuanya ya, apalagi kita juga harus bayar BPJS juga kan. Lanjutkan ngomong-ngomong kita dengarkan sebuah lagu dulu ya. Stay tuned.